pagi saudara-saudari semua yang di online, selamat pagi. Hari ini di Hong Kong cuaca yang buruk. Percaya lebih banyak lagi saudara-saudari yang di online ikut dalam renungan pagi kami. Untuk staf gereja dan saudara-saudari yang datang di tempat, kami berikan tepuk tangan untuk kalian. Satu pujian. Datang di sini menerangkan renungan pagi. Bagi saya, kalau banyak orang itu menghangatkan hati saya. Dan hari ini kita sampai di kitab 2 Samuel pasal 4 yang disampaikan oleh Pastor Hokit. Dan satu pasal yang spesial, dan saya memberikan juga dengan tema yang spesial. Di tengah ketakutan, serahkan tangan dan kakimu kepada Allah. Sesungguhnya ayat pertama dikatakan, terkejutlah seluruh orang Israel karena mereka mendengar kabar kematian Abner. Mereka tahu dia mati di Hebron, dan raja mereka, anak Saul, Isi-Boset, dia pun gemetar, dia takut. Di dalam Alkitab tidak menyebut dia sebagai raja. Kita tahu bahwa seluruhnya diperintahkan oleh Abner. Dia seorang panglima yang mengatur dalam kerajaan, di dalam kerajaan Saul yang terus merosot. Sampai Abner, setelah dia dibunuh, seluruh rakyat menjadi takut. Saudara-saudari semua, di tengah ketakutan, apa yang akan kita perbuat? Ada sebagian orang banyak sekali cara pikir dan rancangan. Di depan di sini disebut ada dua orang kepala gelombolan yang bernama Baana dan Rekab. Mereka terlebih dahulu telah melarikan diri dan mereka berimigrasi. Mereka anak Rimon. Rimon artinya sumur, yaitu tempat di mana waktu aman banyak orang berkumpul karena di situ ada sumber air. Tetapi pada saat mendengar kabar ini, seluruh Beerot, orang yang tinggal di tepi sumur itu, mereka pun melarikan diri. Mereka melarikan diri ke Gitaim, menjadi pendatang di sana. Gitaim disebut tempat pemerasan anggur di kebun anggur. Mereka menjadi pendatang di sana. Saya merasa penulis Alkitab ini mereka mempunyai mata di langit. Karena di kisah menceritakan tentang yang terjadi di sebelah utara. Kedua beradik ini membawa kepalanya Isi-Boset kepada Daud. Seperti dari utara dan selatan, melihat semua yang terjadi. Dan ini yang membuat kita sering menjadi pertanyaan dalam membaca Alkitab. Seperti penulisnya, segala sesuatunya dia tahu. Bahkan rancangan hati atau suara hati orang, mereka pun utarakan. Agar kita sampai salut, selain Allah, siapa yang sanggup mencatat semua perkara dalam sejarah. Dan kedua beradik ini, mereka membunuh Isi-Boset. Kisah ini sampai di ayat 12. Mereka membawa kepalanya kepada Daud.
dan Daud membunuh mereka. Kaki tangan mereka dipotong, kemudian digantung di tepi telaga di Hebron. Orang yang ini sebelumnya mereka tinggal di pinggirnya sumur, tetapi sekarang mereka malah digantung di tepi telaga di Hebron, mayatnya. Dan Daud sangat spesial memotong tangan dan kaki mereka, kemudian mereka digantung agar diberitahukan kepada sebelah utara Israel, yaitu akhir dari ketakutan, yaitu kematian. Di kitab Samuel kita bisa melihat hati manusia yang bagaimana. Sebelumnya, berapa hari yang lalu kita melihat kalau kita tidak menyelesaikan kedarah dagingan kita, maka akan mengambil nyawa kita. Hari ini, kalau kita tidak mengatasi ketakutan kita, maka ketakutan akan mengakibatkan kita kehilangan nyawa. Kita kembali ke ayat. Kita lihat dengan teliti untuk pasal ini. Ayat 1 sampai 8 terlebih dahulu. Rancangan di tengah ketakutan. Siapa orang yang punya rancangan, semua orang pun punya, yaitu rancangan yang di dalam hati yang tidak dikata kepada orang, kemudian melakukannya secara sembunyi-sembunyi sampai akhirnya terbongkar, baru tahu apa yang terjadi. Dan kembali akan menyusul mengapa mereka punya kelakuan yang demikian. Kita kembali karena negara dalam kedalaman takut. Mereka takut. Yang utama untuk kerajaan utara Israel yaitu suku Benyamin, dari keluarga Saul juga. Sebelahnya lagi, sebelah utaranya lagi suku Manase. Dan mereka juga menguasai Sungai Yordan Timur dan suku Gad dan suku Manase, karena mereka lebih di sebelah utaranya lagi. Kita tahu setelah kematian Saul, mereka mengambil tempat merekanya dari Gilbia, tempatnya Saul, sampai Isiboset. Mereka di tempat Gad yang bernama Meharim. Mereka mendirikan kota mereka. Karena mereka tidak mau meninggalkan Yerusalem terlalu dekat, tidak mau membawa pengaruh dari tempatnya terpengaruh oleh Daud. Jadi mereka menempatkan tempat-tempat mereka di agak sebelah timur. Kita sebelah timur Yordan. Kita lihat setelah kematian Saul, masyarakat dalam kekacauan, baik negara dan pindahnya kota mereka. Dan di ayat kedua dikatakan ada mereka orang-orang dari Beerot, mereka pun pindah. Dan mereka kedua kepala gerombolan itu yaitu Baana dan Rekab, anaknya Remon. Mereka juga orang-orangnya Benyamin. Di ayat ketiga orang Beerot mereka melarikan diri ke Getaim. Getaim sebelah Yahuda yang lebih jauh lagi. Mereka di situ menjadi pendatang sampai sekarang.
sampai hari penulis kisah ini. Ke ayat keempat ada seorang yang bernama Mephiboset. Kadang kita tidak memahami mengapa terselip di ayat keempat ini. Ayat pertama, tokoh utama Mephiboset, anaknya Saul. Kemudian Yonatan, sahabat dari Daud. Daud mengikat perjanjian dengan Yonatan bahwa akan memelihara keturunan keluarga mereka. Pada saat Yonatan mati, Mephiboset, inang pengasuhnya, mengangkat dia waktu lari. Karena terburu-buru larinya, anak itu terjatuh menjadi timpang. Kakinya timpang. Mengapa terselip awalnya mengatakan tentang Mephiboset, di sini diselipkan menerangkan tentang Mephiboset. Di sini sejarahnya juga ada yang memalukan, ada ikatannya Mephi yang memalukan, Boset orang, artinya Mephiboset anak yang orang yang memalukan atau anak yang memalukan. Kedua pahlawan keluarga Saul jadi keturunannya menjadi anak yang memalukan. Kadang sulit mengapa orang bisa memberi nama yang demikian. Bagimu juga tidak akan memberi nama anakmu pensial, bukan? Nama ini sangat jelas. Mephiboset, bagaimana menjelaskannya? Semua orang tahu Mephi adalah yang memalukan. Mephi yang menghilangkan, yang memalukan. Dan anak ini pada saat dia bertumbuh, dia telah timpang. Kita melihat waktu dia berjalan, maka akan berpikir bagaimana menghilangkan rasa malu. Kita kembali melihat 2 Samuel pasal yang ke-3. Dikatakan keluarga Daud berlarut-larut. Daud kian lama kian kuat, sedangkan keluarga Saul kian lama kian lemah. Di sini mengatakan 2 anak. Pertama, anak Saul, Mephiboset, dia dibunuh orang. Boleh dikatakan keluarga Saul telah tidak ada lagi keturunan. Yang kedua, cucunya Saul, anak Yonatan, Mephiboset. Dan juga akhir hidupnya pun kurang baik. Setelah ini kita kembali ke kisah kita. Kedua orang kepala gerombolan ini, Rehab dan Baana, mereka pada suatu hari, waktu hari terik panas, ke rumah Mephiboset ketika ia sedang berbaring di siang hari. Bagaimana mereka bisa keluar? Bukankah mereka telah pindah? Apa keinginan mereka? Mephiboset di siang hari dia tertidur. Dia tidak tahu bahwa kesusahan akan datang. Banyak sekali kadang kita waktu tidur juga kita tidak terjaga-jaga. Dan di sini ada orang yang mempunyai rancangan, mereka datang ke rumahnya. Ke-6,
Mereka kebetulan penjaga rumah itu ngantuk dan tidur sedang membersihkan gandum. Demikianlah mereka menyusup ke dalam kamarnya Isi-Boset, kemudian membunuh dia. Kita semakin melihat kisah Daud semakin seperti penuh amisnya darah. Kita ingat waktu Yoab dan Abner mereka saling membunuh, menusuk perut, dan juga Abner waktu dia mati di tangan Yoab, yaitu juga ditusuk perutnya. Mungkin ini cara yang bersih untuk membunuh orang. Karena perut tidak ada tulang, sekali ditikam mudah dicabut. Tetapi cara penumpahan darah ini di dalam kisah tercatat semakin banyak. Dua beradik ini, mereka menikam perutnya Isi-Boset kemudian melarikan diri. Mereka membunuh dia dan memenggal kepalanya dan membawanya semalam-malaman berjalan melalui Araba Yordan. Kalau kita tidak melihat kisah seterusnya, kita mengira kisah sudah selesai. Mereka bukan hanya mau membunuh Isi-Boset, bahkan memenggal kepalanya. Di Araba di padang gurun berjalan semalaman. Kita lihat perkara yang penuh bau darah ini. Sesungguhnya dengan memenggal kepalanya dan sering terjadi di dalam medan perang. Ingatkah kamu waktu Goliat membawa kepala Goliat ke Yerusalem sebagai hadiah menang dari peperangan? Lagi pula ada orang muda yang membawa kepala Saul kepada Daud. Satu penuh dengan bau darah, dan anak Saul Isi-Boset demikian juga kepalanya dipenggal. Kita perlu perhatikan di ayat ke-8. Dibawanya mereka kepada Daud di Hebron. Di sini ada satu kata yang salah, yang menyeleweng. Kalau kita tidak teliti membacanya juga akan mudah membengkok artinya, yaitu kata mereka kepada raja, inilah kepala Isi-Boset anak Saul musuhmu itu. Yang di depan kepala memang benar. Saul musuh yang ingin mencabut nyawamu. Saul memang ingin membunuh Daud, tetapi apakah Saul adalah musuhnya Daud? Kalian harus jelas bahwa Daud tidak pernah menganggap Saul sebagai musuhnya. Maka di rakyat timbul perkataan yang demikian. Memang kamu melihat antara Daud dan Saul, kamu akan mengira dan bagi Daud akan dalam kisah merasa Saul adalah musuh Daud. Tetapi Daud tidak pernah berkata bahwa Saul adalah musuhnya. Pada saat Daud punya kesempatan membunuh Saul, dia tidak turun tangan. Selalu ada tekanan yang demikian, karena orang-orang dekat Daud pun memberi semangat agar dia membunuh Saul. Tapi Daud tidak berbuat demikian. Sejak Samuel mengurapi ia menjadi raja, Daud berkeputusan melihat bagaimana Allah engkau menyelesaikan perkara ini. Dia tidak membuat rancangan untuk dirinya sendiri. Bahkan karena perkara terjadi, akan mudah timbul kesalahpahaman.
seperti Daud. Dia di Ziklag, di tempat orang Filistin yang diberikan tempat untuknya. Dia tidak ikut orang Filistin memerangi Saul. Jadi Saul mati di medan perang. Daud tidak ada di situ. Tetapi mengapa ada orang muda membawa kepala Saul kepada Daud? Di sebelah utara ada Raja Israel. Mengapa tidak diberikan kepada Isi-Boset? Ayahmu telah mati di medan perang. Sangat jelas ini dengan hati yang dirancangkan. Dan juga dalam rancangan ini punya salah arti, mengira Daud akan senang. Daud akan memberi hadiah padanya karena Daud melihat musuhnya Saul, tetapi sesungguhnya Daud tidak memperhatikan Saul sebagai musuhnya. Bahkan dia meratap untuk Saul. Tapi kalau Daud mengambil kepala saudari orang muda ini, maka dia terjebak. Jadi penantiannya yang itu akan sia-sia. Ingat, sebab ada ini ujian, dan orang di samping pun di dekatnya juga punya rancangannya demikian. Dan sekarang ada orang yang membawa kepala Saul untuknya, agar sekali dia tidak hati-hati, maka selamanya tidak bisa dibersihkan lagi, tidak bisa menyatakan bahwa dirinya tidak bersalah. Tapi Daud menanti Allah. Dia tidak dengan kedarah-dagingan menyelesaikan perkara. Dan orang yang membawa kepala Saul, dan sekarang ada orang lagi yang membawa kepalanya Isi-Boset kepada Daud. Bahkan kedua orang ini berkata, "Aku memberi kabar untukmu, yaitu musuhmu yang ingin mencabut nyawamu. Inilah kepala Isi-Boset anak Saul, musuhmu itu yang telah ingin mencabut nyawamu." Kalau saya Daud, saya apakah akan berpikir dengan jelas seperti hadiah yang diantar di hadapanmu? Tetapi kalau kamu demikian menerimanya, maka kamu terjatuh dalam jebakan. Dan juga kata selanjutnya layak untuk kita renungkan, yaitu Tuhan pada hari ini telah membiarkan Tuanku Raja mengadakan pembalasan atas Saul dan atas keturunannya. Kapan Tuhan ingin membalas dendam? Kapan Tuhan mau kepalanya Isi-Boset, yaitu orang yang punya rencana, yang membawa kepala Isi-Boset membawa ke hadapan Daud. Kemudian mereka membawa nama Tuhan pula. Dikatakan Tuhan mengadakan pembalasan untukmu. Ini adalah rencana kedua orang itu. Ada kalanya kalau kita tidak berhati-hati akan berkata demikian, "Tuhan Allah yang menyuruh aku yang berbuat demikian, puji Tuhan perkara terjadi. Sungguhnya ini bukan kehendak Allah." Kita bukan hanya membengkok hati Daud, bahkan hati Allah pun kita bengkokkan. Kita sendiri yang melakukan, tetapi kita menyalahkan, mengatakan ini kehendak Allah. Pada saat kita paham untuk membaca bagaimana Daud menanggapi ini, ayat ke-9 sampai dengan 12. Saya belum tahu untuk tema yang kecil ini. Sebelumnya kita berpikir
kenapa kedua kepala gerombolan ini, Beana dan Rekab, untuk mengapa mereka membunuh Isi-Boset? Mereka punya kesalahpahaman. Pertama, di dalam ketakutan saat kekacauan dalam rakyat Israel. Memang setelah peperangan rakyat pada gemetar, mereka pun termasuk orang-orang yang dalam pelarian. Mengapa mereka berbuat demikian? Karena ingin menunjukkan kekuatan mereka. Karena mereka terhadap Daud, mereka tidak merasa aman. Pada saat Daud menjadi raja, apakah Daud akan menyerang Israel Utara? Kita banyak rancangan, keputusan. Kalau kita mengambil karena ketakutan, maka keputusan yang kita ambil itu akan salah. Itu salah. Saya puji Tuhan hari ini bisa membagikan renungan pagi karena cuaca sangat buruk. Pada saat saya turun rumah di jembatan, saya tidak menemukan bus. Hari ini tidak ada bus, tapi sebelum saya keluar rumah, saya berdoa, Allah Bapa, kamu mohon air hujan jangan terlalu lebat. Saya sangat merasakan bahwa Allah membawa saya datang. Saya tidak perlu takut hujan lebat, saya tidak datang ke gereja. Bahkan di depan saya melihat ada minibus berhenti di situ. Saya tahu bahwa di situ ada minibus yang melayani, dan saya di bus stop menanti minibus berikutnya. Tapi kalau tahu bahwa kita menanti bus tidak muncul, tidak tahu kapan sampai kapan. Tetapi Allah memberikan saya rasa tenang untuk terus menanti. Pada saya memberi waktu untuk saya sendiri untuk menanti 15. Tetapi waktu saya menanti 12 menit, saya naik lagi ke jembatan, menyuruh tetangga saya mengantar saya pulang. Waktu saya naik di tangga, saya melihat minibus pun datang. Banyak kalah kita karena ketakutan, kita akan mengambil keputusan yang salah. Kalau kita percaya pada Tuhan, kita terus menanti. Dan kemudian saya mendapat telepon dari staf gereja bahwa dia mempersiapkan orang untuk menjemput saya ke gereja. Saat itu hati saya merasa bahwa kalau Allah ingin melaksanakan sesuatu, Ia pasti akan menyelesaikan. Kita tidak perlu khawatir untuk Jadi kita lihat di ayat 9-12 bagaimana tanggapan dari Daud. Daud terhadap doa berani ini berkata, "Demi Tuhan yang hidup yang telah membebaskan nyawaku dari segala kesesakan." Dia bersumpah. Sangat jelas dia situ berkata, ketika ada orang yang membawa kabar kepadaku bahwa Saul sudah mati dan memandang dirinya sebagai orang yang menyampaikan kabar baik, maka aku menangkap dan membunuh dia di Ziklag. Dengan demikian aku memberikan kepadanya upah kabarnya. Setiap kali pembawa kabar memberi kabar demikian dengan kedagingan untuk mendapatkan keuntungan, ini mengingatkan pada saya, jangan melakukan sesuatu takut tidak diketahui orang lain. Kamu lakukan saja. Tapi kalau Allah tidak menyuruhmu lakukan, jangan lakukan. Kalau Allah menyuruhmu menanti, nantikanlah dengan sungguh-sungguh. Jangan lakukan dan menarik Allah, menyalahkan Allah. Aku menolong Allah untuk
membalas pembalasan kepada Daud. Allah tidak menyuruh kita, tapi Daud di situ menyuruh orang untuk membunuh kedua orang itu, memotong tangan dan kakinya. Tangan karena mereka membunuh Isi-Boset, dan kaki karena mereka bersemalam-malaman mereka berkeputusan untuk membawa kepala Isi-Boset kepada Daud. Semua karena ketakutan dan juga untuk menyenangkan hati orang. Mereka menyenangkan hati orang. Tetapi apakah Daud mau menerima hadiah ini? Daud, apakah dia orang yang mau menumpas Saul? Daud tidak berbuat demikian. Kemarin bagaimana dia menyelesaikan mayatnya Abner, demikian juga hari ini kepala Isi-Boset diambil dan dikuburnya di dalam kubur Abner di Hebron. Akhirnya karena ketakutan kita kehilangan nyawa. Lagi pula tidak ada tangan dan kaki. Lebih baik tangan dan kaki kita persembahkan untuk Allah. Kita persembahkan ketakutan kita kepada Allah. Apalagi di zaman sekarang banyak sekali suara-suara orang yang berbicara, banyak kelakuan orang. Baiklah hati kita tenang di dalam Allah. Ketakutan kita sampai akhirnya akan mengambil nyawa kita. Kita mengira kita punya kaki, kita bisa berlari. Kita mengira kita punya tangan, bisa melakukan apa yang ingin kita lakukan. Kiranya kedua tangan dan kaki kita melakukan untuk Allah, agar jangan sampai kita kehilangan, jangan sampai digantung di telaga Hebron. Mohon Tuhan untuk memberkati firman-Nya. Amin. Kita renungan pagi sampai di sini.